Bagaimana prediksi pertemuan Jokowi dan Megawati? Gimana bro? Tapi bakal dibalikin nggak ya KTA Pak Jokowi ke Bu Mega ya? Kan masih bro kalau KTA. Iya makanya, mungkin nggak nanti dibalikin. Ya udahlah, gua cari partai baru aja. Kalau Kenapa Pak Jokowi sama Bu Mega belum ketemu menurut lo? ya terlalu sakit mungkin Bu Mega ya. Menurut lo bro, Bu Mega dan Pak Prabowo akan ketemu apa enggak dan kenapa sampai sekarang belum ketemu? Karena Oke. isu ini kan sebelum Lebaran udah dinaikin ke publik ya wacana ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berdua lagi. Kemana Mas Agil? Riga? Masih lebarannya diperpanjang. Riga kena SP5. Karena sudah nggak datang. ya, dan udah gitu nggak datang nggak ngasih THR lagi. Kalau nggak datang ngasih THR mah masih dimaafin ya. Iya benar. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin maaf lahir teman-teman. lagi. Walaupun sebelum libur kita udah minal aidin wal faizin. Oh ya, kita minal aidin wal faizin lagi karena Sawalan tuh sampai seminggu ya. Yang ada Lebaran ketupat tuh kan Lebaran 7 hari setelah Lebaran ya. Sawalan ya? Mas Agil ya? Syawalan tuh yang khas juga puasa Syawal 6 hari. Iya. Bisa Yang nyatu, bisa yang ketujuh Lebaran kan? Itu nggak tahu gua kalau itu Ya tradisi ketujuhnya maksudnya ya Lebaran ketupat itu itu. ya. Di Betawi juga ada tuh Lebaran Betawi. Jadi mulai Lebaran kedua, hari kedua sampai seterusnya. Mas Agil juga ya? Puasa Sawalan ya? Iya, kalau kelasnya Mas Agil nih memang. Syekh Ini kamera gue yang mana sih? Cek. Iya. Biar kayak TV. Iya. Kalau di TV ada Ada toilet. di sini juga ada teleprompternya. Kenapa sih emang jangan terlalu banyak ngomongin dia? Itu Mas Agil jangan terlalu banyak ngomongin gue. Maksudnya apa sih? Emang selama ini kita ngomongin dia? Dia mulai insecure kayak bro. Oke. Lagu. Ini lagu. Ini lagu kenapa lo pilih ini sih bro? Ini lagu buat Mas Imam banget. Iya. Macam kamu menang aja bro. Sudahlah Kali ini aku kalah, kehilangan mahkota. ya gitu boleh bro. Kau dan dia pemenangnya. Sudahlah, kali ini ku berserah, kehilangan segalanya. Kau dan dia pemenangnya. Sepatutnya kau rayakan. Tuh hebat ya. The Sadar. power of Ramadan dan Idul Fitri. Jadi Mengikhlaskan ya, bisa Imam sudah mengakui kalau kalah. Walaupun proses di MK masih berlangsung. Dan ini Mas Agil sebelum kita masuk topik ya, di Lebaran ini banyak banget analisa-analisa yang berseliweran ya. Ya. Perkiraan-perkiraan kira-kira MK tuh hasilnya apa. Kalau Prof. Denny Indrayana mengatakan, ini paling hasilnya hanya catatan saja. Catatan perbaikan pemilu, walaupun Prof. Denny begitu ya bro? ya, dia bilang paling nanti MK memutuskan catatan perbaikan pemilu. Walaupun dia mengharapkan ada kejutan, yaitu satu, ada pemilu ulang, PSU, secara keseluruhan nasional. Kemudian yang kedua, sangat mungkin yang dikalahkan adalah atau didiskualifikasi adalah wakilnya Pak Prabowo. Itu kemudian Pak Prabowo-nya dilantik, setelah dilantik, berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 8 bahwa wakil presiden berhalangan tetap, maka Prabowo mengajukan nama untuk jadi wakil presidennya, dipilih sama MPR, kira-kira begitulah. Kalau Mbak Titi Anggra ini masih pilih opsi 1 tuh, karena menganggap MK PSU, tidak akan, PSU. Iya, lebih condong ke PSU karena kalau ngomongin sah tidak sahnya Gibran ikut kompetisi itu kan proses bukan Ya. hasil. Baik Jadi kita lihat Prof. aja. Denny maupun Mbak Titi kalau nggak salah menggarisbawahi tentang keberanian MK. Nah, Budiman Tanurojo di Kompas juga menuliskan itu, bahwa
MK yang memulai, harusnya MK juga yang mengakhiri kekisruhan ini. Kalau Ibu Mega, dia menempatkan diri sebagai teman peradilan ya, di panjang lebar. Karena Bu Mega ini kan setia pada konstitusi, jadi yang dia tulis adalah tentang kesetiaan terhadap konstitusi juga. Dan Bu Mega ini belakangan kan banyak ketemu para tokoh ya. agama, tokoh publik, tokoh demokrasi, tokoh hukum ya, banyak yang silaturahmi ke rumah beliau dan rasanya keresahan-keresahan itu juga nyatu sama tulisan-tulisannya Bu Mega yang kemarin sempat viral kan ya. Nah itu tadi tentang MK ya. Jadi memang masih ada harapan untuk keajaiban-keajaiban. Nah kalau gua pribadi sih menilainya kemungkinan sama seperti yang prediksi Prof Denny di awal, hanya perbaikan-perbaikan pemilu. Walaupun ya sangat mungkin ada keajaiban ya. Keberanian dari hakim MK muncul, kemudian melakukan perbaikan yang sangat drastis, diskualifikasi salah satu personal dalam pasangan misalnya atau yang lain. Kalau lo apa prediksi lo? Kalau gue sih ya karena gue bukan orang hukum ya. Kalau gue sih tetap sebenarnya masih ngelihat ruang sidang kemarin kan menarik ya, ngelihat para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia itu memberikan ruang cukup banyak ya untuk para pihak ini menggali ya, baik terkait pemohon ya dan gue lihat sih ada suasana yang cukup terbuka. Itu buat gue sih bagus buat pendidikan publik. Dan gue sebenarnya berharap publik terus mengawal ya, civil society, para akademisi, masyarakat sipil terus mengawal perjalanan MK ini gitu sampai di titik yang paling maksimal, sampai di titik yang paling jauh. Tapi gue pribadi nih, apapun putusan MK balik lagi memang harus dihormati gitu ya. Soal kualitas pemilu ini memang mungkin nggak bisa kayak balikin telapak tangan bro gitu ya. PR kita banyak banget ya, money politik segala macam itu kan nyata banget gitu, ada di lingkungan kita, di rumah kita, di kampung kita. Kemarin gue pulang kampung juga ya benar-benar ceritanya begitu. Jadi memang mudah-mudahan setidaknya MK tidak menutup mata soal itu, bisa mengambil semacam pilihan-pilihan yang cerdas, mudah-mudahan bisa melampaui zaman. Karena ini penting gitu. Sekarang gue ngerasa nggak terlalu banyak lembaga negara yang punya power ngelakuin itu, dan MK tuh punya kemewahan itu sebagai anak kandung reformasi 98 yang sekarang masih ditaruh harapannya. Gue sih berharap gitu ya MK bisa memberikan putusan-putusan terbaik, dan apapun itu gue pribadi akan menghormati. Tapi menurut lo akan ada keajaiban nggak? Menurut gue masih 50-50 tapi masih bisa jadi. Kalau lo kayaknya cenderung enggak ya? Iya, kecil sekali kemungkinan karena itu butuh keberanian yang luar biasa. Walaupun banyak yang mengatakan ya you have choose profesi sebagai hakim gitu ya. Seharusnya ya memang apapun itu lo harus bisa menunjukkan bahwa diri lo hakim. Banyak yang mengatakan itu, tapi ini kan tentang masalah politik juga ya bro. Gitu. Sesederhana itu ya, di belakang layar itu sering kali. Sebetulnya sederhana karena tinggal diputuskan. Iya sih. Iya sih. Gitu. Ya berarti soal keberanian yang nggak sederhananya. Jadi sekarang kita tanya ke teman-teman, menurut teman-teman hasilnya apa? Tanggal 22 ya bro? 22 April. Ini kita kasih pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama, MK memutuskan sah hasil pemilu dan hanya memberikan catatan-catatan perbaikan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya. Pilihan kedua, MK memutuskan sah untuk Prabowo tapi diskualifikasi Gibran. Yang ketiga, PSU. MK tidak memutuskan pelaksanaan harus diulang pemilunya. Yang keempat, apa yang keempat tuh? Tidak di antara ketiganya lah. Kira-kira ya, itu males banget bikin sih. Gitu lah. Ya, coba lo pilih ya di bawah ini ya. Iya. Jadi ya coba kita lihat ya. Dan kalau pemilu diulang tuh salah satu petitumnya Gibran nggak boleh ikut. Gitu. Tapi kan besok lo ke Tanah Suci bro. Gue titip doa bro.
Apaan? Ya ini, biar hasilnya semaksimal mungkin, seadil mungkin, bawa kemaslahatan untuk Indonesia gitu. Tapi kalau kemudian hakim-hakim MK berhasil ya menumbuhkan keberanian demi nusa dan bangsa, Dahsyat. tidak memilih poin nomor 1, bisa nomor 2 atau nomor 3, I think that's the end of Jokowi era, bro. Kenapa gitu? Ya secara terang-terangan dia berani mendiskualifikasi anaknya Jokowi. Itu kan berhadapan lagi dengan bapaknya tuh. Dan itu jangan-jangan akan memantik ya keberanian-keberanian lain Iya, memantik keberanian pada fase-fase selanjutnya. Ini kan masih panjang sampai Oktober kan. Kita Iya, kan nggak iya. pernah tahu tuh apa yang akan terjadi sampai Oktober kan. Ya itu. Nah karena Mas Imam sudah nyebut-nyebut Jokowi, kita ngomongin Lu yang ngomong gue sekali juga nggak, coba aja playback. kita ngomongin yang kedua, Bener-bener. bagaimana prediksi pertemuan Jokowi dan Megawati? Gimana, bro? Ini banyak yang bilang nih, gonjang anjing, kok Bu Mega dan Pak Jokowi lebaran-lebaran nggak ketemu ya? Kemarin malah kalau gue lihat di TikTok ada yang nyebarin pertemuan Bu Mega dan Pak Jokowi 2023. Tapi diposting ulang. Dia udah ketemu gitu. Mungkin Disuruh Pak Jokowi kali, maaf, mungkin loh mungkin. ya kalau gue sih namanya politik nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi faktanya sampai sekarang belum, berarti kan ada hal-hal yang menghalangi mereka bertemu ya. Iya kalau gue sih ngelihatnya memang ada masalah antara Jokowi dan Mega. Makanya. Jadi nggak sesederhana itu juga gitu Iya, kalau iya, ketemu. Kalau gue sih nebaknya kalaupun akan ketemu, kan kalau kata Kakanda Ngabalin itu, Mas Agil kapan diundang Bang Ngabalin kemari? Dia lagi sini nih, lagi di Jakarta dia. Itu mungkin Gue lihat tuh lu sama ngabalin. Iya. Seru banget. Bang Ngabalin bilang gini Mas Agil. Jokowi dan Mega itu manusia headset. Jadi masih ada kekurangannya. Mereka itu bukan malaikat. Terus gue jawab gini, ya iyalah mereka bukan malaikat. Kalau malaikat nggak kelihatan. Dan itu meredakan perdebatan lu. Iya, soalnya kan ya gimana ya. Jadi ini balik lagi ke mungkin kalau tebakan gua, kalaupun mereka ketemu itu nanti setelah Jokowi selesai Bisa. jadi presiden mungkin ya. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang sangat signifikan. Misalnya. Ya entah hal apa ya, misalnya yang bisa merubah konstelasi ini semua. Kan kita nggak pernah, ya bukan kita lah, gue tuh nggak pernah berhenti berharap orang itu berubah menjadi lebih baik. Jadi bukan nggak mungkin kan misalnya ada rekonsiliasi, tapi memang sekarang kan bola masih di Pak Jokowi pemimpin tertinggi dan seterusnya. Tapi kesalahannya Pak Jokowi apa sih, Bro? Sampai Bu Mega tuh marah gitu. Ya menurut lo? Nggak coba apa? Ya pasti kan belakangan kan ya yang paling signifikan kan tentu ya Mas Gibran ya kan naik. Sekali-sekali gua lah yang cari aman. Lo mulu cari aman. Gue cuma lagi mikir ke belakang, wah kayaknya banyak deh bro. Bisa, minimal yang dinilai bisa menyakiti, dalam tanda petik menyakiti perasaan PDIP atau Bu Mega. Tapi bakal dibalikin nggak ya katanya Pak Jokowi ke Bu Mega ya? Kan masih bro kalau KTA. Iya makanya, mungkin nggak nanti dibalikin. Ya udahlah, gua cari partai baru aja. Gua lihat nih P3 lagi nggak lolos Senayan, mungkin kalau gua lolosin ke Senayan, gue bisa jadi ketua umum P3 nih gitu. Kan katanya Golkar bro. Iya kan plot twistnya bisa jadi begitu. Wah disangka Decoy, Golkar, Gerindra, PSI, taunya masuk P3 Pak Jokowi. Iya. Mungkin nggak? Ya nggak ada yang nggak mungkin kali. Tapi kayaknya sih nggak tahu gue. Nggak tahu ya. Lo agak beban ya, soalnya lo punya title mas itu ya. Nggak juga, cuman menurut gue itu ide yang bisa jadi tapi terlalu jauh ya bro, terlalu liar. Gitu ya. Kalau lo bro, kenapa Pak Jokowi sama Bu Mega belum ketemu menurut lo? Ya terlalu sakit mungkin Bu Mega ya. Tapi gue nggak ngelihat dari sisi perasaan ya. Jadi gue tuh selalu melihat Bu Mega ini penjaga negara. Dan dia setia pada konstitusi. Dan nampaknya Ibu Mega terluka pada saat sang anak yang dia besarkan ini, Pak Jokowi, berusaha untuk melanggar konstitusi itu gitu. Ya soal 3 periode. Dan 3 periode itu kalau memang benar ya. Jadi kalau menurut gue it's not about personal feeling sih. Iya. Kalau kemudian Jokowi akhirnya balelo dorong Mas Gibran gitu ya tanpa izin dari partainya, itu tuh gara-gara ada keinginan
melanggar konstitusi itu yang sama Ibu Mega dijaga gitu. Kalau gue sih melihatnya itu ya. Dan gue mikir ya, kalau cuma sekedar ketemu pasti bukan perkara susah ya. Karena beberapa menteri Pak Jokowi kan memposting ya, ketemu Pak Jokowi untuk silaturahim dan juga ketemu Bu Mega ya. Misalnya Bu Sri Mulyani ya kan di IG-nya kan posting di satu frame yang sama kan, ketemu Pak Jokowi, ketemu Bu Mega. Berarti kan mereka belum ketemu itu memang ada hal yang nggak selesai, ada hal yang nggak tuntas, mungkin ada ketidaknyamanan yang gitu-gitu Iya, kali ya. iya. Ya kalau gue sih melihatnya itu sulit diselesaikan oleh orang-orang seperti Mas Agil yang berada di belakang layar gitu. Jadi itu mungkin ya harus niat dari Pak Jokowi atau Ibu Mega ya untuk ketemu. Nah, gue penasaran justru menurut lo bro, Bu Mega dan Pak Prabowo akan ketemu apa enggak dan kenapa sampai sekarang belum ketemu? Karena isu ini kan sebelum Lebaran udah dinaikin ke publik ya wacana ini kan. Oke, ya kita masuk ke kuis yang kedua tuh tadi. Menurut teman-teman, Jokowi dan Ibu Mega akan ketemu atau tidak? Jawaban satu tidak akan ketemu. Bukan, tadi kan kita Jokowi Megawati dulu. Oke. Jawaban yang pertama, nomor satu, Jokowi dan Ibu Mega akan ketemu. Yang kedua, Jokowi dan Ibu Mega akan ketemu pada waktunya. Nomor tiga, Jokowi dan Ibu Mega, Pak Jokowi dan Ibu Mega tidak akan pernah bertemu. Nah itu kita lihat. Nah baru kita topik selanjutnya. Makanya kalau ada teleprompter dibaca. Ya. Gitu ya. Kuis dulu, masuk topik selanjutnya. Nggak Jadi sabar sekarang gua, bro. sistem baru gitu. Nggak sabar gue bro. Karena itu menurut gue topik menarik gitu. Iya. Kenapa belum kejadian sampai sekarang? Padahal kan seringkali misalnya teman-teman di PD Ini Perjuangan Megawati Prabowo nih. Megawati Prabowo kan suka bilang gitu sebenarnya kan Bu Mega dengan Pak Prabowo sebenarnya nggak ada masalah ya as a person. Mungkin juga as a politician juga nggak ada masalah karena mereka pernah kerja sama ya gitu-gitulah. Gue sih mengacu pada pernyataan Sekjen PDI Perjuangan menurut gue masuk akal. Pertemuan itu akan terjadi setelah MK, sidang MK selesai. Oh iya sih. Kan sidang MK pengumumannya 22 April, Iya habis itu bisa ketemu. Karena kalau ketemunya sekarang, misalnya gue pihaknya Prabowo, lo pihaknya Bu Mega, kita sama-sama di MK, kita lagi debat-debat, ngirim-ngirim saksi, tiba-tiba Iya sih. kita ngeliat Pak Prabowo, Bu Mega ketemu. Gitu. Itu aneh banget sih ya. Jangan kebanyakan iya sih. Iya bener. Mas Agil tuh yang detail-detail gitu, Teliti dia. teliti dia. Enggak, soalnya dia nggak punya skenario lain. Jadi skenario dia adalah mengomentari omongan kita. Jadi gitu ya bro ya, kemungkinan besar abis ini ya, abis MK. Iya, dan setelah tanggal 22. kalaupun itu, oh ada Bu Fiani. Wih, Maaf lahir batin Bu Fiani. wih udah. Minal aidin wal faizin. dia. Oh Bu Fiani bawa ketupat. Vi, Wah dia nggak bagi-bagi, kabur. iya itu ketupatnya disimpan di perutnya. Wah, orangnya nggak ada. Sama aja kayak gue kemana-mana bawa kantor RW. Tapi di mana tadi? Oh ya. Nah kalau pertemuan itu terjadi, itu menurut gue juga pertemuan silaturahim aja tuh, nggak akan ngomongin tentang masuk koalisi atau tidak. Karena pernah nih ya ada kejadian pada saat 2004, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan atau oposisi ya, tapi tidak 100% oposisi tuh. Jadi kerasnya kepada Pak SBY di 2004 dan 2009 itu tidak terlalu Terjadi. keras dan tidak terjadi betul karena ada jembatannya. Tokoh yang namanya Taufik Kemas. Yang waktu itu jadi ketua MPR. Jadi pemerintahan itu tetap smooth, ada kritikan, tapi kritikan-kritikan itu masuk akal untuk pemerintah. Nah, bahkan sesgapnya SBY, nah SBY waktu itu bikin sekretariat gabungan, itu untuk menahan laju oposisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan dan Gerindra waktu itu. Nah tapi Pak Taufik Kemas berhasil tuh, jadi lu bayangin ya, ada pemerintahan yang dipimpin oleh SBY, sementara oposisinya itu ketua MPR, Pak Taufik Kemas. Itu demokrasinya jalannya bagus banget bro. Makanya sampai akhirnya terakhir SBY bilang di 2014, saya nggak ikut campur untuk pilpres ya. Demokrat jadi partai tengah. Walaupun akhirnya resikonya Demokratnya jeblok suaranya. Tapi itu dilakukan oleh SBY. Dan menurut gue itu salah satu jasanya adalah jasanya PDI Perjuangan melalui Pak Taufik Kemas. Nah,
Hal ini bisa terjadi lagi sekarang pada saat Pak Prabowo jadi presiden, PDI Perjuangan melalui mungkin ya Mbak Puan akan jadi ketua DPR. Jadi kalau gue melihatnya pertemuan Megawati dan Prabowo itu adalah pertemuan pemenang Pilpres dan pemenang Pileg, bro. Gitu. Kalau menurut lo PDIP nggak akan masuk ke pemerintahan? Kalau menurut gue PDI Perjuangan nggak masuk pemerintahan. Karena begini, minimal ada 3 alasan gue. Yang pertama, mereka itu satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan mendapatkan reward dari keoposisiannya itu. Rewardnya ada 2. Memenang Pileg 3 kali, ya. Kemudian reward yang kedua, Pak Jokowi kadernya jadi presiden 2 kali. Jadi dia hat-trick dan kadernya 2 kali. Gitu. Alasan gue kedua kenapa dia nggak perlu masuk ke pemerintahan adalah mirip di poin yang nomor 1. Alasan gue ketiga mirip juga poin nomor 1. Jadi ada 3 alasan gue. Kreatif benar-benar. Padahal nggak ada di prompter nih. Ini Nggak ada. benar-benar buah pikir lo yang paling kreatif nih menurut gue, bro. Iya, bro. Sebenarnya karena itu. Jadi, nah ini orang-orang menunggu. Nah menariknya lagi adalah kan waktu itu pertemuan tokoh yang menggemparkan pertama kali setelah Pilpres, lo masih ingat nggak antara siapa? Antara Jokowi dan Surya Paloh. Dan di situ Pak Jokowi mengatakan begini, saya menjadi jembatan antara Surya Paloh dan Prabowo kalau nggak salah. Nah pertanyaan gue, kalau untuk bicara koalisi, maksudnya Surya Paloh nggak akan lupa bahwa harusnya dia ngomongnya sama Prabowo dong kalau tentang koalisi. Nah yang kedua, Pak Jokowi bilang begini, jembatan itu. Ini pertanyaan iseng aja, pertanyaan nakal yang saya baca dari teleprompternya Mas Agil. Mas Agil menanyakan gini, emangnya benar Pak Prabowo minta Jokowi jadi jembatan tuh? Iseng banget ya. Artinya ada ketidakpercayaan dari Mas Agil bahwa Prabowo minta Pak Jokowi jadi jembatan. Jangan-jangan itu inisiatif Pak Jokowi aja. Supaya tidak hilang peran di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Gitu, menarik ini pemikiran Mas Agil sebetulnya. Walaupun gua nggak berani menyimpulkan ya. Biar Mas Agil nanti. Biar Mas Agil aja. Bro, tapi kan ada yang bilang gini, bro. Berada di luar pemerintahan bagi sebuah partai politik mungkin nggak terlalu nyaman dalam tanda petik ya. Sumber daya segala macam dibanding masuk ke dalam pemerintahan. Nah itulah canggihnya PDI Perjuangan yang tidak bisa diikuti oleh Demokrat dan PKS. Kenapa gue bilang begitu? PKS dan Demokrat itu 10 tahun oposisi. Demokrat enggak lah 9 tahun ya. Nggak dapat apa-apa. Menang Pileg enggak. Kadernya jadi calon presiden juga enggak. Kalau PDIP. Tapi PDIP dia bisa. Menang Pileg hat-trick 3 kali. Kadernya jadi presiden. Jadi buat PDI Perjuangan menurut gue, karena partai ini kan DNA-nya DNA perjuangan ya. DNA perlawanan. Jadi justru buat mereka. Di saat jadi oposisi, di situ mereka di tambah situ gede. mereka tambah gede. Gitu. Iya. Itu gimana caranya? Kenapa mereka bisa gitu ya? Karena DNA-nya ya? Karena DNA-nya adalah DNA perjuangan, DNA perlawanan. Jadi di saat mereka jadi oposisi justru malah menyala abangku gitu. Iya. Lo lihat aja Mas Hinton. Dia nggak lolos ke DPR kan? Apakah dia sedih? Sedih bro, gua rasa ya. Tapi si Mas Hinton tuh lucu banget. Dia ngojok-ngojokin si Once untuk maju ke pilkada kabupaten mana gitu. Karena habis itu Soalnya dia naik, karena dia nomor 2. Tapi hebatnya PDI Perjuangan itu, Mas Hinton, Roni sama Once, Mas Hinton, Roni, Bang Eriko, itu suaranya nggak beda jauh, bro. Jadi Once juga lolos ke DPR bukan sebuah dia nggak dapat suara mayoritas gitu. Itu kebagi semua, mirip-mirip. Gede-gede gitu. Gede-gede, 40 ribuan ke atas semua, Once 50 ribu. Once itu kalau nggak salah gede di luar negeri. Hah? Dapat banyak di luar negeri. Oh, karena tahu nggak kenapa dia dapat banyak luar negeri? Karena pemilih-pemilih luar negeri bacanya tuh once, bukan Once dia. Oh ini orang barat nih, once gitu ya. Jadi yang namanya barat lah. Coba orang luar negeri namanya
Masinton aduh lokal kan. Bener-bener bapak-bapak nih maksudnya. Eriko nih pasti Amerika Latin kan. Eriko kan nama jersey enggak bukan ya. Terus satu lagi Roni gitu kan juga wah ini. Tapi kalau once Mikel gitu wah gila bro. Ini pasti perwakilan gua dari luar negeri nih. Gue kepengen nanya lagi bro. Misal nih bro, tetap PDIP memilih masuk ke dalam. Itu suasananya gimana ya? Karena di satu sisi Mas Gibran kan pernah ditanya sama wartawan, ini gimana kalau ya sikap Mas Ganjar dan Mas Anies kan memang nggak mau di Ya, pemerintahan. terus dia bilang siapa yang ngajak Nah itu maksud gue gitu. Itu suasananya gimana ya kalau misalnya Pak Prabowo sebagai presiden melihat secara strategis gitu ya, memang lebih bagus PDIP misalnya di dalam pemerintahan. Tetapi misalnya Mas Gibrannya misalnya nggak oke. Gue nggak kebayang gitu suasana. Suasananya, wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu Ngomong soal enggak rakyat. waktu kerja soal rakyat gitu ya. Iya. Maksud gue nih langsung aja ke to the point nih gue nih. Jangan menyanyikan lagu setuju lagi. Nah kalau hal itu terjadi, maka DPR-nya akan menyanyikan lagu setuju. Iya sih. Maka muncullah keinginan dari masyarakat sipil untuk langsung menjadi oposisinya Jadi lu lebih penguasa. suka jadi oposisi ya bro? Bukan, saya bukan oposisi sebagai di luar pemerintahan aja. Enggak. Maksudnya PDIP menurut lo akan lebih ideal untuk di luar pemerintahan? Minimal ada perwakilan masyarakat sipil yang mewakili itu. Dan PDI Perjuangan ini canggih banget mengelola suara-suara ini men. Yang bisa saja nggak perlu nunggu nanti 2034, di 2029 bisa jadi dia Balik panen. lagi udah. Sudah panen hasilnya. Sebetulnya sekarang salah satu pertanyaannya itu juga adalah PKS. Nah itu. Ada yang bertanya ke gua kan, ada anak bertanya pada bapaknya, Lo berarti apakah PKS di luar atau di dalam gitu ya. Kalau menurut gue, PKS akan di dalam kalau ada yang ngajak. nah Jadi PKS ini kalau menawarkan diri, gue yakin akan ditolak men. Kalau bisa janganlah pak gitu. tapi kalau menurut lo akan diajak nggak? Kalau menurut gue sampai hari ini ya kecil kemungkinannya dia diajak. Justru akan disisakan untuk Ya. berada di luar. Nah ini menariknya, ini menurut gue nih. Kalau kemudian PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera PKS itu berada di luar pemerintahan, Oh, itu menarik tuh. itu menurut gue akan terjadi kemungkinan besar akan terjadi rekonsiliasi ideologis antara nasionalis dan Islam yang selama ini dibuntur-bunturkan terus tuh. Jadi itu akan menarik. Jadi lu bayangkan di 2029 ada rekonsiliasi ideologis PDI Perjuangan yang kiri banget ya kata Mas Agil dan PKS yang kanan banget Kata Mas Agil kata Mas Agil juga itu bersatu mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Itu kalau mereka gabung hampir 200 suara kali ya? Itu luar biasa bro. Kan PDIP aja berapa? 120-an mungkin nih. Ya Iya kan PKS berapa? PKS 40, 53 kalau nggak salah. Tuh mungkin 180-an. Itu kalau setiap voting yang mereka yang rajin datang bisa menang mulu tuh bro. Iya dan kemampuan kader-kader PDI Perjuangan itu Iya, jago. selain dilengkapi dengan kemampuan intelektual, dia dilengkapi dengan toa terbaik men. Jadi ngomongnya tuh lancar tuh. Bayangin aja pusing nggak tuh Jago-jago ya. parlemen setiap kali ada kebijakan Adian Napitupulu ngomong. Wah seru kan? Seru-seru banget tuh. Dedi masih masuk. Jadi terus Noel nggak masuk ribut. Aduh 2 orang itu kita undang 2 orang itu ke sini Mas Agil ya. Jadi maksud gua rekonsiliasi ideologis yang terjadi itu akan menarik buat perpolitikan di Indonesia. Menarik. Ya walaupun kalau di level pilkada udah bukan barang baru. Iya level Ya kan pilkada kalau ya. di level pilkada. Nah oke. Nah ngomong pilkada nih Mas Agil udah keluar di teleprompter. Kuis, Suruh geser. kuis dulu, kuis. Kuis ketiga. Nah, kira-kira- lu kuis. Lu ngasih hadiah nggak nih? Hadiah itu bukan suatu hal yang penting men. Oh iya. Buat para viewernya berisik. Itu hal utama men. Ntar adalah hadiahnya. Kalau yang benar semua tapi. Ketiga, apakah Pak Prabowo dan Ibu Mega akan bertemu dan bersua?
Jawaban pertama akan bertemu pasca sidang MK. Jawaban kedua akan bertemu sebelum sidang MK. Jawaban ketiga tidak akan pernah bertemu. Feeling gue ketemu sih. Ketemu lah. Feeling gue, cuman mungkin habis. Nah, kan netizen boleh beda. Ya, netizen boleh beda. Nah, itu tadi 3 topik ya, yang luar biasa. Dikit lagi kan pilkada. Enggak, sebetulnya ini ada hal yang menarik, cuma memang ini bagiannya Pak Ahy, Bang Haye dan Bang Coach Justin membahas So, Piala Asia lawan Qatar semalam bro, yang kita kena kartu merah banyak banget. 2 kartu merah dapat 2 apa 3? 2. 2, makanya itu 2 dia. kan ya? 2. Enggak ada nonton. Enggak, bukan, 2. kagak ada yang 2 bro. Jadi kita bilang 2 diem dia. Nah itu sebenarnya menarik juga, tapi kita sisakan untuk Coach Justin lah ya, dibahas itu. Nah, Imam memilih Gue pengen tahu pendapat Pilkada. lo. Pilkada DKI dah. Nah, salah satu yang menarik adalah Pilkada Jakarta. Kan katanya banyak nama-nama besar tuh. Ya, Pak gua Erick Thohir. jelaskan kenapa menarik. Yang pertama, kali pertamanya setelah ratusan tahun, puluhan tahun, nanti Pilkada Jakarta itu bukan nama Gubernur DKI Jakarta, tapi Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ. DKJ. Dewan Kesenian Jakarta, mirip tuh sebenarnya. DKJ. Ada juga tuh lembaganya DKJ. Iya, itu yang mirip, itu yang hal pertama menarik. Kemudian yang kedua, untuk kali pertama dalam sejarah pilkada di Jakarta tidak 50% plus 1. Jadi sama dengan pilkada lainnya. Jadi nggak perlu menunggu 50% plus 1, itulah juaranya. Sebetulnya kalau pakai teori ini, Ahok bisa menang loh kemarin karena Ahok juara tuh di putaran pertama. Di putaran kedua dia kalah sama Anies. Jadi yang menarik yang kedua itu tidak ada 50% plus 1. Jadi langsung. Udah berubah ya bro? Udah berubah. Aturannya. Oke. Nah yang ketiga, DKJ ini, Jakarta ini selalu menarik, maka mendapat perhatian banyak pihak. Nah nama-nama yang sudah nih gue dengar ya, mempersiapkan diri maju, itu ada nama Erick Thohir. Iya Pak Erick tadi gue sebut. Iya, nggak pengen banget disebut sih. Erick Thohir, Erwin Aksa. Erwin Aksa, Ridwan Kamil, Ahmad Zaki, yang Bupati Tangerang tuh Zaki Ketua siapa tuh? DP Golkar Golkar DKI. Jakarta. Terus kemudian ada nama Tri Risma Harini, PDI Perjuangan. Ada nama Aswaranas, Rano Karno juga kadang-kadang masih kesebut. Rano Karno. Terus tentu saja, Sahroni. ya sebentar. Oke, Sahroni. Terus ada nama Wibi Adriano juga. Wibi ya? Terus ada nama yang beredar itu, kan gue lupa. Tadi padahal gue udah pikiran. Gara-gara gue ya? Bukan, ini berat banget nih soal nama ini. Kaesang. Oh Kaisang juga? Kaesang juga akan maju. Bobby juga boleh kalau mau maju di Jakarta ya. Jadi dia maju 2 lah khusus. Kan tinggal diatur-atur tuh ya selama bapaknya masih. Kalau Golkar tuh surat apa mandat ya? Surat Itu- tugas, surat- bukan rekomendasi itu, surat tugas. Itu cuma 1 orang apa bakal beberapa orang bro? Golkar ada 3 seingat gua tuh, Ridwan Kamil, Erwin Aksa, sama satu lagi Pak Zaki. Itu gue nanya gara-gara seingat gue, RK bukan udah ngantongin Jawa Barat. Iya dia surat tugas aja. Surat tugas itu untuk sebelum rekomendasi. Jadi dilihat sama Golkar. Oh. Kira-kira yang bagus mana. Terus ada nama Mardhani Alisera. Terus beberapa nama lama yang masih beredar tapi nggak tahu bisa maju apa enggak karena nggak punya partai itu tokoh-tokoh seperti Abraham Samad, Sudirman Said, PJ Group, ya. ya kan Pak Heru kalau nggak salah namanya muncul juga. Masalahnya Pak Heru nih kalau ikut Pilkada Jakarta dia udah bangun belum? Ntar pas lagi pemilihan dia belum bangun. Jadi percuma kan. Gitu kan, Nyindir. pikir-pikir lagi aja lah. Nyindir. Ya. Mas Dan- Agil apa lu nih yang ngomong nih? Wita. Nah ini satu lagi tuh nama yang kontroversi juga Anies Rashid Baswedan. Nah, Karena kan dia mau tidak mau suka tidak suka ya masih punya guts lah ya, masih punya akar rumput juga di Jakarta. dan banyak yang bilang kalau Pak Anies maju sih kemungkinan besar menang gitu ya. Tapi gue pernah dengar Chief Dirman Said bilang kalau beliau sih cenderung jangan secara
kepantasan kurang pas lah. Gitu. Enggak, kalau itu bahasa gue kayak nyari kerja, jadi dari gubernur, nyapres, terus nyagup gitu. Kalau lu? Ya itu sih haknya Anies ya, tapi menurut gue juga lucu juga kalau dia maju gitu. Dia kan punya pengikut 24%, 25% orang seluruh Indonesia kan. Kenapa dia nggak bikin partai, bro? Karena kalau bikin partai, gue nggak yakin dia bisa, men. Budgetnya gede. Nggak, maksud gue kalau dia benar-benar bagus pun sekarang kan pasti ada partai yang ngerekrut lah. Ini kan belum kan hari ini. Gitu. Jadi menurut gue juga nggak perlu maju lah. Mas Anies jaga konstituen. Karena kalau konstituen dong 24-25% ini dijaga, otomatis dia bisa dapat tiket tuh nanti di 29 dari partai politik. Di survei 24% lah. Iya langsung kan itu kontan cangcing tuh. Menurut gue sih gitu. Nah, kembali ke DKJ. Itu ya. Nama-namanya ya. Iya, beberapa nama lain juga boleh lah. Lu sebut Henry Satrio juga gue nggak marah. Iya bener juga sih, bro. Bener juga, bro. Kan gue dari dulu pengen jadi wakil gubernur kan. Hmm. Jadi saya menerima jadi wakil gubernur gitu. Tapi masih bisa jadi kuda-kuda hitam ya. Misalnya Sandi Uno ya pernah jadi. Ya, Sandi Uno, terus Riza Patria, Gerindra, Ahmad Riza Patria. Nah, yang menarik juga selain Jakarta itu yang kosong di Jawa Tengah, bro. Karena Mas Ganjar kan sudah 2 periode. Jawa Tengah siapa aja ya, bro ya? Nah, Jawa Tengah itu kita sebut lagi lah Kaisang. Kaisang lagi ya? Ya abis kan kita mendingan sebut aja, bro. Oh, iya. Karena dulu-dulu juga nggak mungkin jadi wakil, masih sebentar jadi wali kota, akhirnya jadi juga nggak tertarik jadi juga, kita sebut aja lah. Jadi kita nggak terlalu kecewa gitu. PDIP siapa, bro? Oh, Mbak Kahiyang kita sebut juga nggak apa-apa lah. PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu kadernya banyak. Salah satunya makanya maksud gue itu. yang gue dengar itu Bupati Wonogiri tuh, Pak Jeke ya. Nama aslinya siapa sih tuh? Pokoknya dialah. Hendy, wali kota Semarang juga. Komandan Pacul enggak ya? Setahu gue Komandan Pacul nggak maju deh. Dia di DPR aja ya? Tapi di Jawa Tengah nama-nama besar berkeliweran, bro, gitu. Emang nih Jawa dahsyat ya, Jawa Tengah, Jawa Barat tuh akan nyedot nama-nama besar tuh. Budiman Sujatmiko juga gue denger ya. Kemana dia? Dia akan, kalau dia nggak jadi menteri, dia akan maju gubernur Jawa Tengah tuh. Oh karena dia orang tuanya dari sana tuh, Banjarnegara. Dia dari Banyumas. Banyumas ya? Itu baru gue sih yang ngomong. Mudah-mudahan aja dia nonton. Tebar-tebar jala deh nih. Nggak, maksud gue daripada jadi, kan kalau menteri gak jadi ya bisa gitu. Padahal masih November ya? Masih November. Tapi tahapan pemilunya tuh biasanya bisa 3 bulan dari November kan minimal. Pendaftarannya udah Agustus, bro. Agustus ya? Dari Ini Agustus. bulan April. Jadi sebentar lagi. Nggak sebentar juga sih. Lo kalau mau maju Purwokerto maju aja, men. Gue jadi host berisik aja, bro. Oh gitu ya? Nemenin Mas Agil tuh, kasihan tuh dia. Iya. Mas Agil mau maju Maluku Utara. Di kota Ambon dulu, bro. Murad Samal. Udah bilang. Canggih dia. Udah berapa menit nih? Udah banyak Minta ditanyain kan sama calon gubernurnya. Mas Agil punya apa? Oh, saya punya program. Iya. Program apa? Program podcast. Aduh, Mas Agil. Jadi itu sudah mulai berseliweran sih. Nah, yang menarik juga banyak yang masih petahana kan, banyak yang masih satu periode itu bisa maju lagi. Nah, yang menarik juga Sumatera Utara. Sumatera Utara itu juga menarik tuh. Ada Edi Rahmayadi, ada Bobi Nasution. Oh, kemungkinan besar Pak Edi maju lagi. Pak Edi Akan maju nyalon lagi. lagi. Kali. Pak Bang Ijek. Bang Ijek ya. Bang Ijek nama asli siapa ya? Kita kenalnya Bang Ijek sih ya. Ada Ijeknya juga kalau nggak salah namanya. Enggak ada yang ngarang nih. Pernah Mas Agil cek deh. Coba. Gue penasaran juga. Nah itu kiai-kiai kondang tuh pada maju nggak ya? Siapa? Kayak misalnya Habib Jafar, terus Adi Hidayat, Gue nggak yakin sih kalau mereka. Maksudnya mereka kelihatannya passionnya di dakwah. Mama Dede. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Oh. Kalau artis ada yang maju ke pilkada nggak ya? Oh menarik tuh. Biasanya banyak tuh. Artis yang Dulu kan Pasha Ungu. paling banget ditunggu jadi maju ke pilkada tuh Once Mikel, men. Washington yang nungguin tuh.
Iya, nggak, ini artis-artis yang gue dengar banyak ya. Yang pertama Nurul Arifin, itu maju wali kota Bandung. Wali Kota Bandung. Desi Ratnasari juga bersiap maju ke Gubernur Jawa Barat. Bahkan udah ada ini ya, digadang-gadang cawalkotnya siapa tuh ya? Iya, Kang Farhan. Farhan. Eko Patrio juga katanya akan mencoba peruntungan jadi wakil maju ke Gubernur Jakarta. Bang Ijek tuh Musa Rajeksa. Ya, Musa Rajeksa. Itu siapa itu tadi itu udah sebut tuh artis-artis itu kan? Pasha Ungu, Eko Patrio. Oh, Eko mau maju? Ya Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Oh, dia DPP Iya. DKI Jakarta. Mungkin gua rasa juga karena Uya merasa suaranya banyak juga dia mau maju juga tuh. Iya. Terus, nah ini sahabat gue udah pasti maju kelihatannya. Ahmad Dhani maju Surabaya, Kota Surabaya. oleh kota Surabaya. Bukan Pilgub Jawa Timur. Enggak, pilkada dia. Kayaknya Pilgub Jawa Timur berat ya. Kayaknya Bu Khofifah bakal running lagi ya. Ya, Bu Khofifah bakal maju lagi. Berat sih itu. Di wali kota Surabaya juga masih ada incumbent sebetulnya, tapi Incumbent. Oh iya. Ahmad Dhani namanya sudah meneguhkan hati. Gitu. Dan dia kan juga istrinya udah masuk DPR juga. Mulan masuk DPR. Jadi itu beberapa artis yang maju ya. Menurut gue sih ya kita sambut aja lah. Karena toh nggak semua artis juga dapat peruntungan itu kan, tapi beberapa kalau memang dia sukses. Kalau pinter memanfaatkan popularitasnya kayak Komeng 5 juta Ya. bro. Iya, betul. Cuman emang harus cerdik ya. Dan jangan-jangan itu bisa dilakukan lagi di level eksekutif daerah. Gua kalau cerdikan tentang tampang, kemudian pose-pose atau strategi komunikasi nggak apa-apa. Iya. Asal jangan cerdikan itu loh, kan Pak Prabowo bilang gini, demokrasi itu mahal. Ya iyalah mahal karena lo modifikasi. Bukan lo ya, maksudnya ada yang memodifikasi demokrasi. Artinya memodifikasi demokrasi itu ya ditambahin sembako, tambahin bansos, tambahin money politics, jadi mahal. Kan sama aja kayak kita beli motor tuh. Iqbal misalnya beli motor Vespa yang harganya 240 juta. dia beli 2. Satu lagi buat Franz. Karena dia nggak pengen dia naik ke kantor itu naik Vespa sendirian. Jadi dia mulia banget, men. Nah itu motor, kalau nggak dimodif-modif juga bisa jalan. Tapi kalau lo modif-modif, jadi mahal. ditambahin ini, tambahin itu jadi mahal. Padahal sama aja motor. Tapi idenya Iqbal ini bagus, men. Modifikasi itu disederhanakan sama dia. Jadi tambahin stiker aja. Motor gue dimodif, men, tambahin stiker. Canggih. Ntar kabar-kabar ya pemirsa ya. Jadi jangan cuma ketemu Mas Agil aja. Ketemu Franz, ketemu Iqbal, ketemu siapa bro? Intel nih. Wah. Siapa namanya? You know who. Aldi. Nah ini dia. Jadi tapi buat penonton setia yang masih remaja-remaja putri gitu ya, Mas Aldi ini layak lah untuk didekati ya. Iya. Nanti munculin ya gambarnya Aldi. Iya. Di sini juga di lingkungan Berisik ini banyak yang nunggu tuh. Roni nunggu. Jadi luar biasa. Jadi gitu ya, Mas Agil apa lagi? Oh, selamat datang di Jakarta ya buat yang teman-teman yang baru kembali dari mudik. Yang habis berjuang. Ya, selain tragedi Grand Max tuh ada lagi nggak tragedi itu? Kalau kecelakaan lumayan sih, ada beberapa kecelakaan yang gede-gede itu, kecelakaan beruntun, banyak yang habis bensin juga, banyak yang belasan jam, puluhan jam di jalan lintas Jawa ya. Oh ya? Iya, lumayan banyak tuh cerita-cerita itu minimal gue lihat di TikTok. Oh, tapi apa cerita-cerita itu tuh lebih sering jadi ke kritis ya. Cerita-cerita kritis terhadap pemerintah itu sekarang lebih banyak di media sosial ya dibandingkan di media-media mainstream ya. Iya juga ya. Iya. Itu apakah gara-gara pemilik media massa mainstream itu adalah pengusaha, bro? Atau politisi? Apakah gara-gara itu sehingga banyak bermain di media sosial? Kebetulan gue nggak di situ bro, jadi gue nggak tahu. Oke. Jadi kita bahas ya Mas Agil ya selanjutnya tuh. Mengapa gitu. Tapi ya bisa jadi koreksi tuh bro. Kenapa gitu? Kenapa nggak diberitakan? Itu kan harusnya ada news value-nya nih kalau bahasanya Mas Agil nih, yang orang media. Iya. Tapi itulah. kita dapetnya malah di medsos.
Oke, Makasih teman-teman udah nyaksin Berisik. Jumpa lagi mudah-mudahan minggu depan. Mudah-mudahan ada Riga atau ada tamu-tamu lain yang bisa nemenin kita ngobrol. kira-kira Makasih, siapa guys. ya? Saya besok pamit dulu ya. Jadi nanti 10 hari Mas ya? Imam sama Mas Riga akan menemani teman-teman Berisik. Ya harap maklum aja kalau kurang berisik. Katanya Tapi- Berisik pergi. Menurut desas-desus, minggu depan kali pertamanya seorang Agil Samal akan muncul. Ih, ngeri. Langsung membawakan kelas aerobik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pakaian yang seksi ya. Iya. Gak apa-apa Kebayang ngomongin gitu, ada. nggak sanggup gua. Ya lu lagi ngebayangin ngapain sih? Udah teman-teman ya. Thank you, bye. Assalamualaikum. Salam.